Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di seputar haji, karena ini adalah sudah memasuki bulan haji dan terdapat begitu banyak hikmah yang terkandung di dalam pelajaran haji itu, yang di dalam rukun Islam levelnya itu adalah puncak dari rukun Islam kita. Dimulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji itu memiliki semua unsur yang ada di dalam rukun Islam itu. Ada syahadatnya, ada sholatnya, ada puasanya, ada sedekahnya yang membelanjakan, menginfakkan harta benda, menjadi puncak dari pelajaran keislaman kita. Tokoh utamanya sudah kita bahas di episode yang lalu atau di bulan lalu, di pertemuan sebelumnya, adalah Nabiullah Sang Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Posisinya sangat sentral di dalam agama ini. Islam mengajarkan bahwa kita ini tidak diperbolehkan membeda-bedakan para nabi dan rasul. Semua itu adalah utusan Allah dan memberikan role model, keteladanan yang berbeda-beda. Dan itu harus dirangkum menjadi sebuah keteladanan atau sebuah hikmah yang total, yang holistik, yang kita teladani dalam kehidupan beragama. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, semuanya itu memiliki keteladanan yang ketika disatukan menjadi sebuah keteladanan yang total yang diajarkan di dalam Islam. Nah, posisi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang meletakkan dasar-dasar syiar agama Islam yang sebelumnya disebut sebagai agama Tauhid. Jadi dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Ibrahim, atau sesungguhnya nanti juga diteruskan oleh Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, disebut agama Tauhid, hanya bertuhan kepada Allah semata. Ini untuk membedakan dengan agama-agama pagan waktu itu, yang Tuhannya itu politeisme, Tuhannya banyak, puluhan, ratusan, ya, di mana-mana digambarkan ada Tuhan di pohon, di batu, di langit, di bintang, di planet, di matahari, gitu. Maka dibedakanlah, Allah memberikan petunjuknya bahwa bukan itu Tuhan itu yang sesungguhnya, tetapi yang kemudian diajarkan mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim, dan diceritakan di Al-Quran di zamannya Ibrahim itu ditegaskan. Penolakan terhadap Tuhan-Tuhan agama pagan itu digambarkan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim menolak bertuhan kepada patung, dihancurkan. Padahal itu datang ya dari keluarganya juga, orang tuanya pembuat patung. Tapi penolakan itu dieksplisitkan, bukan itu. Yang kedua, dewa-dewi di bintang-bintang, di bulan, di matahari, dieksplisitkan di dalam Al-Quran. Bukan itu. Nah, kita sudah membahas itu ya di pertemuan yang lalu. Puncaknya adalah penyerahan diri Nabi Ibrahim kepada Tuhan satu-satunya yang menciptakan jagat raya ini, yang memeliharanya, yang terus menguasai, berkuasa dengan segala sifat-sifatnya yang digambarkan di Al-Quran sebagai Asmaul Husna itu. Dan kemudian proses penyerahan diri Nabi Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Quran dan kemudian diabadikan di dalam ritual haji ini. Jadi kita bisa melihat proses dari agama kita yang panjang itu ujungnya pada Nabi Ibrahim, dan kemudian risalah Ibrahim ini diturunkan kepada kita, disempurnakan syariat-syariatnya sesuai dengan perkembangan peradaban sampai di zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua nabi dan rasulnya itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, di zaman Nabi Muhammad ini berkembanglah peradaban yang
menyeluruh ke seluruh muka bumi, sehingga tidak dibutuhkan lagi adat nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena peradaban telekomunikasinya sudah seperti ini. Bumi itu, penduduk bumi itu tinggal seperti di sebuah desa kecil saja. Kejadian di berbagai penjuru dunia itu sudah bisa diakses di mana-mana. Kalau dulu kok hilang ya? Para nabi, para rasul itu diutus ke umat-umat ya di satu wilayah. Bahkan ada dalam satu zaman itu nabinya bisa bersamaan, di sini ada, di sana ada. Misalnya di zamannya katakanlah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu zaman. Tetapi di zamannya Nabi Muhammad cukup sudah, dan diwariskan sudah ribuan tahun yang lalu sampai sekarang menjadi umat yang satu seluruh dunia ini, dikarenakan komunikasinya sudah berjalan seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam peristiwa haji terkait dengan Nabi Ibrahim. Hari ini kita akan mengkaji salah satu buku saja yang judulnya Ma'rifat di Padang Arafah. Sebentar lagi, beberapa hari lagi akan terjadi prosesi haji. Jutaan orang sudah berdatangan di Tanah Suci dan bersiap-siap untuk menjalankan ritual ibadah haji yang sebetulnya cuma beberapa hari di sana. Mulai dari tanggal 8 ya, tarwiyah, persiapan menuju ke Mina, dan kemudian ujungnya adalah dimulai di Arafah. Tanggal 8, 9 wukuf di Arafah, 10 hari nahar sudah bergerak ke Musdalifah, antara Mina Masy'aril Haram ada di antara Musdalifah dan Mina, mabit di sana, dan ujungnya nanti kembali ke Mekah, ke Baitullah, tawaf, sa'i, dan tahallul di sana. Bapak dan Ibu sekalian, kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maka puncak haji itu sesungguhnya ada di Arafah. Tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah. Maka menjadi sentral di sana, dan di sanalah nanti akan kita lihat terbukanya hijab jiwa Nabi Ibrahim dalam menerima perintah untuk berserah diri hanya kepada Allah. Itu puncaknya ada di Arafah itu. Wukuf di Arafah. Waqafa itu berhenti sejenak, tidak memikirkan yang lain-lain, manekung marang Gusti kata orang Jawa ya, bermunajat hanya kepada Allah. Bersambunglah secara spiritual antara Nabi Ibrahim dengan Allah, dan kemudian mendapat ketetapan perintah untuk berkorban itu. Itu puncaknya ada di Arafah. Maka saya tuliskan pengalaman atau peristiwa yang luar biasa itu dalam sebuah buku, Ma'rifat di Padang Arafah. Kenapa? Karena saya lihat ketika saya berhaji, banyak orang itu yang tidak begitu paham terkait dengan wukuf di Arafah itu. Yang sebetulnya ini fenomena umum ya pada umat Islam. Seringkali ibadah kita itu hanya asal terpenuhi syarat dan rukun dari ibadah itu, wis sah. Terkait sholat yang penting pokoknya wudu, takbiratul niyat, takbiratul ihram, dan seterusnya sampai salam, wis sah sholatnya. Padahal di situ kan sebuah perjalanan kebatinan, perjalanan spiritual. Hakikat dari ibadah itulah yang sesungguhnya harus kita dapatkan. Nah, wukuf di Arafah itu seringkali cuma dimaknai secara fikih begitu. Pokoknya yang penting berdiam, berkemah di sana mulai zuhur sampai maghrib. Tidak boleh rafat, tidak boleh ini, maka sah. Tetapi kita tidak mendapatkan hakikat dari apa yang disebut sebagai wukuf di Padang Arafah itu. Padahal al-hajju Arafah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita mulai dari judul ini, Ma'rifat di Padang Arafah. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu sebetulnya satu akar kata dengan Arafah. Arafah itu adalah mengetahui. Padang Arafah itu padang pengetahuan. Jadi kenapa
Arafah itu disebut, atau padang itu disebut Arafah, karena di sana terbukanya pengetahuan, kefahaman, makrifatnya Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata makrifat bentukan dari kata Arafah, di mana ini ada kaitannya dengan arif. Arif bijaksana, Arafah pengetahuan, ilmu juga pengetahuan, tetapi ilmu itu posisinya kalah dengan Arafah, dengan arif. Alim, orang alim itu kalah dengan orang arif. Alim itu berpengetahuan, tetapi arif itu lebih dari berpengetahuan, menjadi bijaksana dia di dalam mengaplikasikan pengetahuannya itu. Karena itu di dalam tasawuf, kata makrifat ini ada di puncak proses spiritualitas. Dimulai dari syariatnya, tata caranya, tata cara sholat, kalau dalam haji, tata cara haji atau manasik haji. Nah, manasik itu harus dihakikati, dipahami apa itu artinya, supaya kita bisa menghayati proses itu. Kemudian ditorikoti, dijalani. Bahkan torikot itu juga selain menjalani itu dilakukan secara intensif dan ekstensif berulang kali. Supaya mendapatkan apa? Mendapatkan makrifat, kearifan di dalam menjalankan ilmu atau petunjuk agama ini. Oke, jadi makrifat di padang pengetahuan itu memiliki kedalaman makna yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran menggambarkan Ibrahim sang Khalilullah. Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wa taba'a millata Ibrahima hanifa wa takhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang berserah diri hanya kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebajikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surat An-Nisa ayat 125. Bapak Ibu, digambarkan di sini, waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah orang yang paling baik atau lebih baik agamanya dibandingkan orang yang aslama wajhahu lillah. Aslama ini ada kaitannya dengan kata Islam, berserah diri, mengorientasikan wajahnya, ya, aslama wajahahu, mengorientasikan wajahnya, berserah diri sepenuh-penuhnya lillah, hanya kepada Allah. Jadi ini menunjukkan karakternya agama ini, meniadakan yang lain-lain. La ilaha illallah, tidak ada yang lain itu. Hanif, seluruh-luruhnya semuanya diorientasikan kepada Allah. Ini pelajaran yang sangat mendalam karena akan menjadikan seluruh aktivitas kita itu hanya diorientasikan kepada Allah semata. Tidak cukup orientasi, wahwa muhsin, dan dia menjalankan kebajikan-kebajikan dalam hidupnya. Wa taba'a millata Ibrahim hanifah, dan dia mengikuti agama Ibrahim, millata Ibrahim hanifah, dengan seluruh-luruhnya. Jadi agama ini disebut millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, bukan agamanya Nabi Muhammad sesungguhnya. Al-Quran menyebutnya itu, tapi agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim terhadap Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya yang menurunkan para nabi, dan ujungnya adalah Nabi Muhammad. Jadi beliau, Nabi Muhammad, adalah keturunan dari Nabi Ibrahim sebagai nabi yang terakhir. Wa takhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai nabi kesayangannya. Sebutannya di dalam Al-Quran, Sang Khalilullah, nabi kesayangan Allah. Maka kita mendapatkan gambaran betapa Nabi Ibrahim itu sangat sentral di dalam Islam ini. Karena itu puncak dari rukun Islam itu napak tilas keperjalanan Nabi Ibrahim ini, spiritualitas Nabi Ibrahim. Haji itu Ka'bahnya yang bangun Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Ibadah haji itu manasiknya semuanya, ya, wukufnya, lempar jumrohnya, tawafnya, sa'inya,
tahallulnya, semua itu adalah manasik yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi ritual haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, diwariskan secara turun-temurun. Kemudian suatu ketika Ka'bah itu, Baitullah itu dikuasai oleh orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama Ibrahim, sehingga di sana dijadikan tempat berpesta-pesta ibadah haji akhir tahun ya. Haji itu adalah ibadah atau hari raya akhir tahun yang kemudian oleh orang-orang Quraisy dijadikan sebagai pesta akhir tahun. Di sana yang minum-minuman keras, pesta-pesta, segala macam begitu sambil nyembah berhala-berhala. Nah, itu adalah tugas terakhir dari risalah Ibrahim yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk mengembalikan seperti yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Puncak keislaman napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Ka'bahnya yang bangun Nabi Ibrahim. Kemudian bacaan sholatnya, sholawat. Kalau atahiyat akhir yang dibaca adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, sampaikan salam kami, sholawat kami, doa kami, segala kebajikan buat Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berikan berkah yang banyak kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, posisi Nabi Ibrahim sangat sentral. Bahkan doa iftitahnya ya, yang kemarin kita jadikan puncak atau kesimpulan dari seluruh proses ketauhidan Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, atau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah doa-doa Nabi Ibrahim yang dijadikan pembuka doa iftitah. Masya Allah ya, posisi Nabi Ibrahim yang sentral di dalam Islam. Maka di dalam Al-Quran digambarkan Nabi Ibrahim itu imam dan teladan bagi manusia. Yang sering kita ungkapkan adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad itu terdapat keteladanan bagi kita, bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhir, khususnya kepada orang-orang yang senantiasa banyak berzikir. Ternyata kalimat yang persis sama itu juga ditujukan kepada Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sama persis kalimatnya, cuma fi Rasulillah ini ganti fihim. Himnya itu menunjuk kepada Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya para nabi itu. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita secara proporsional bahwa nabi-nabi itu adalah satu kesatuan yang memberikan role model secara utuh. Di ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dalam surat An-Nahl ayat 120. Jadi berkali-kali di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang keimaman dan keteladanan Nabi Ibrahim. Beliau termasuk Nabi Rasul yang namanya diabadikan sebagai nama surat ya, Ibrahim. Seperti juga nama Nabi Muhammad, surat Ibrahim, surat Nuh dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita perlu memahami latar belakang peristiwa terjadinya sejarah keteladanan Ibrahim itu yang kemudian diabadikan dalam ibadah haji. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membangun pondasi Baitullah, Ka'bah, bersama dengan Ismail. Lantas beliau berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah 127. Diberitakan kepada kita
bahwa Ka'bah itu yang mendirikan, cuma menariknya di sini digambarkan meninggikan pondasi dasar-dasar Ka'bah. Jadi ternyata Ka'bah ini sudah ada di zaman sebelum Nabi Ibrahim, pondasinya. Tetapi dicari dalam sejarah memang belum ketemu sumber yang jelas ini mulai ada di zamannya siapa. Tetapi hipotesanya, asumsi dan hipotesanya digambarkan ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, pondasi itu. Karena Nabi Adam adalah nabi pertama, khalifah pertama yang mengajak manusia ini untuk menyembah kepada Allah. Jadi syiar itu dilakukan sejak zaman Nabi Adam, tetapi namanya masih agama tauhid. Nah, diperkirakan, ini masih terus dicari bukti-bukti kesejarahannya, diperkirakan beliau itu lah yang memanfaatkan atau sudah menggunakan tempat ibadah di Ka'bah itu. Tetapi yang diceritakan oleh Al-Quran adalah sejak zaman Ibrahim, di situ sudah ada pondasi Ka'bah itu, dan beliau ditunjukkan oleh Allah untuk membangun kembali Baitullah itu. Maka ditinggikanlah pondasi yang sudah ada itu menjadi sebuah bangunan tempat peribadatan, Baitullah, rumah Allah. Bersama dengan anak pertamanya, yaitu Nabi Ismail. Ini berbeda dengan di Nasrani. Kalau di Nasrani itu yang digambarkan adalah Ishak yang menjadi tokoh, ya, termasuk yang dikorbankan. Tapi di Al-Quran diluruskan, bukan. Gitu. Itu saya bahas kajiannya di YouTube saya. Data-data sejarah menunjukkan memang bukan Ishak, tetapi adalah Nabi Ismail. Ismail adalah putra pertama Nabi Ibrahim, meskipun dari istri yang kedua justru. Dari istri yang pertama beliau tidak memiliki anak sampai usia 80-an tahun. Kemudian atas saran dari Saroh sebagai istri pertamanya, Ibrahim menikahi Hajar yang waktu itu sesungguhnya adalah, ada yang mengatakan itu budak, ada yang mengatakan itu putri raja, ya, tetapi banyak berpendapat itu adalah hamba sahaya yang dihadiahkan kepada Ibrahim sebagai tokoh yang waktu itu syiarnya, beliau itu setelah meninggalkan Mesopotamia, kota Ur, kota kelahirannya, karena dimusuhi oleh rajanya, dimusuhi oleh masyarakatnya, dibakar, ya, kemudian bisa lolos. Nah, beliau hijrah ke Palestina. Di Palestina itu beliau melakukan syiar sampai ke negeri tetangganya, yaitu Mesir, di zamannya Fir'aun. Nah, ketika itu beliau menjadi tokoh agama di sana dan kemudian mendapatkan hadiah hamba. Waktu itu salah satu apresiasi itu adalah dengan memberikan hamba sahaya, si Siti Hajar itu, yang kemudian dijadikan sebagai istri beliau. Wanita berkulit hitam, Saroh wanita berkulit putih seperti Nabi Ibrahim. Nah, keturunan Ibrahim yang berkulit putih dengan Hajar yang berkulit hitam itu menurunkan ras Arabik itu. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang sedengan dan seterusnya, rambutnya agak keriting, hidungnya mancung dan seterusnya. Itu khas adalah keturunan dari Ibrahim dan Hajar. Dari Nabi Ismail itu sampai nanti Nabi Muhammad. Oke, ringkas kata Bapak dan Ibu sekalian, ketika Ismail sebagai anak pertama sudah mulai remaja, diajak oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Gitu ya, itu diceritakan di dalam surat Al-Baqarah 127. Nah, pada saat itulah kemudian beliau berdoa, lanjutan dari ayat itu tadi. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri. Jadi ini berkali-kali nih ungkapan Nabi Ibrahim tentang berserah diri itu. Muslim, aslam, salam, yang kemudian menjadi nama agama ini. Jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang juga berserah diri hanya kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah 128. Berdoa bagi semua anak cucunya dan umat manusia generasi sesudah beliau untuk menjadi orang yang berserah diri hanya kepada Allah. Dan kemudian di sini muncul, tunjukkan manasiknya ya Allah, tentang haji khususnya. Jadi memang dimulai sejak saat itu, kemudian Allah menunjukkan manasik hajinya itu. Ini rentetan ayat di dalam surat Al-Baqarah. Maka digambarkan oleh
Al-Quran, bulan-bulan haji, kapan harus menjalankan haji itu. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofats. Rofats itu berkata-kata yang tidak baik, berkata yang keji, ya, dan seterusnya. Juga tidak boleh berbuat fasik. Bukan hanya berkata-kata, tetapi perbuatan yang fasik, yang tidak baik juga dilarang. Dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji, pertengkaran, ya, dan seterusnya. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah 197. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa informasi penting di ayat ini. Yang pertama, haji ditentukan waktunya. Musim haji itu ternyata sebenarnya beberapa bulan. Meskipun nama bulan haji itu adalah bulan yang terakhir, Zulhijjah. Zul itu memiliki pemilik hijjah, haji, musim haji ada di bulan ke-12. Tetapi Al-Quran menggambarkan persiapannya itu, karena ini melibatkan jutaan orang. Kalau musim haji ini haji akbar, biasanya itu dihadiri sekitar 5 jutaan orang. Tapi ini karena masih ada suasana ya setelah pandemi, dibatasi kuotanya. Sehingga seperti mungkin sekitar 2-3 jutaan saja. Tetapi ini haji akbar, di mana wukufnya itu akan terjadi pada hari Jumat, tanggal 8. Ya, nanti kita bahas pada bagian berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mulai Syawal setelah Ramadan, Syawal itu sudah disebut sebagai bulan haji, persiapan. Persiapan haji, mulai ada keberangkatan haji karena dari seluruh dunia. Syawal, bulan ke-10, Zulqa'dah, bulan ke-11, wah tambah banyak yang berdatangan. Ada yang perjalanan darat, perjalanan laut, ya, udara, dan seterusnya. Kemudian puncaknya adalah Zulhijjah, bulan ke-12, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai hari Tasyrik. Oke, diceritakan di dalam Al-Quran, diberikan petunjuknya. Terus tidak boleh rofats, tidak boleh fasik, tidak boleh jidal atau berbantah-bantahan. Berbekallah, karena ini adalah satu ibadah yang berat, dan bekal yang sebaik-baiknya adalah bekal takwa. Ini kalau dipelajari dalam konteks rukun Islam itu sangat menarik. Di Al-Quran itu digambarkan spiritualitas keislaman kita itu berangkat dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, suruh bertakwa, haqqa tuqati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslimun. Itu adalah level tingkatan beragama. Dimulai dari iman, suruh naik kelas menjadi takwa, suruh naik kelas lagi menjadi berserah diri. Apa itu iman? Iman itu faham, berkomitmen, yakin di dalam diri kita. Apa itu takwa? Takwa itu mengaplikasikan hanya karena Allah semata. Apa itu berserah diri? Puncak dari semua itu adalah berserah diri hanya kepada Allah. Nah, yang menarik, rukun Islam, syahadat, dan sholat itu digambarkan sebagai proses keimanan. Komitmen dengan syahadat, dan kemudian kata Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah, menanglah orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk di dalam sholat. Sholat adalah proses membangun keimanan, dari komitmen menjadi sebuah keimanan yang semakin yakin. Menariknya, puasa itu adalah berbekal iman menuju takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, yang sudah sholat dan puasa, yang sudah syahadat dan sholat, orang beriman, berpuasalah kalian. Mudah-mudahan kalian naik kelas menjadi bertakwa. Kemudian orang yang bertakwa ini setelah puasa Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, berbekalah kalian dengan ketakwaan itu. Supaya apa? Menjadi orang yang berserah diri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat benang merahnya proses spiritualitas di dalam Islam itu terangkai semua. Maka haji menjadi puncak dari proses keberserah dirian itu. Lantas bagaimana manasik hajinya khusus terkait dengan haji itu? Diceritakan di dalam Al-Quran, dimulai dari Arafah menuju ke Mina.
Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah sebagai starting pointnya, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu adalah satu lokasi antara Muzdalifah dengan Mina. Dan berzikirlah dengan nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Surat Al-Baqarah 198. Jadi beruntun ini. Dimulai dari Arafah menuju ke Muzdalifah dan Mina. Setelah itu berikutnya lagi digambarkan dari Mina menuju ke Baitullah. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak itu, yaitu dari Mina, di mana di sana sudah melakukan ritual haji ya, dan mabit di sana, menuju ke Mekah dan memohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 199. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ayat berikutnya. Sempurnalah seluruh ritual haji ketika kita sudah sampai di tanah suci Mekah. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Dijelaskan di ayat yang lain lagi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah semata. Jadi haji dan umroh, di mana umroh itu menggambarkan tawaf, sa'i, tahallul. Kalau haji itu ditambah dengan wukuf di Arafah dan lempar jumroh di Mina. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sejak saat itulah kemudian manasik atau ibadah haji itu dimanasikkan dan tata caranya diwariskan sampai ke zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Ada dua pelajaran yang sangat penting di sekitar ibadah haji ini. Yang pertama adalah wukuf di padang Arafah, ya, yang sangat dalam dan saya tulis menjadi sebuah buku di sana. Bahwa wukuf di padang Arafah itu adalah saat-saat terbukanya hijab jiwa Nabi Ibrahim terkait dengan perintah pengorbanan itu untuk berserah diri itu. Awalnya Nabi Ibrahim itu